Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwas sekalian, semoga Allah Azza wa Jal menyampaikan umur kita sampai bulan Ramadan, kemudian memberi kekuatan kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin dalam ibadah. Dan yang ketiga, semoga Ramadan ini diterima Allah dan lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Orang yang belajar hadis hendaknya dia menjadi orang paling beruntung dalam beramal. Dulu kita pernah pelajari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan kalau seandainya tidak ada keuntungan orang yang belajar hadis kecuali banyak salawat saja, maka itu merupakan keuntungan yang banyak. Karena tidak ada orang yang paling banyak salawatnya daripada orang yang membaca hadis. Setiap ada di tulisan dia akan bersalawat. Dan yang tidak salawat bakhil.
Maka jangan sampai ada orang membaca hadis banyak tapi tidak bersalawat. Kemudian yang kedua, ibadah di bulan Ramadan kita sangat upayakan agar semuanya tidak lepas dari dalil. Dan kita tahu umur kita terbatas, kemampuan kita juga sedikit. Kalau masih kita hambur-hamburkan di bulan suci untuk beramal yang tidak ada contohnya, sayang banget. Maka kita tidak ingin waktu ini berlalu tanpa amal yang bermanfaat. Ada seorang ulama mengatakan, wa innal iqtisada fi sunnatin wa khairin khairun min ijtihadin fi bid'atin wa syarr. Seorang amal ibadahnya sedikit tapi sunnah lebih baik daripada orang berijtihad, semangat tapi ternyata tidak ada tuntunannya. Bahkan ada pernyataan yang serupa mengatakan mazdada sahibu bid'atin illa mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illa zdada 'anillahi bu'da. Tidaklah seorang pelaku bid'ah semakin semangat kecuali dia tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga yang dilihat bukan nominal, bukan jumlah, bukan banyak atau tidak, entah perbuatannya banyak atau yang mengerjakan banyak, tetapi apakah amal itu ada dalil atau tidak. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kekuatan dan hidayah untuk melaksanakan yang terbaik. Ikhwas sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan beberapa hadis pilihan dari Sahih Muslim, dan kita akan membahas tentang syaitan menjadi provokator. Ya, ketika di beberapa kondisi syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh beberapa kaum muslimin, tetapi kemungkinan dan kesempatan untuk mengadu domba kaum muslimin besar dan terbuka. Sekarang Nabi SAW menyampaikan itu di dalam hadis, menunjukkan bahwa kalau seandainya kaum muslimin yang kemungkinan tauhidnya sudah kuat saja bisa diadu domba, bagaimana pula dengan orang yang tauhidnya masih sangat tipis? Itu kalau kaum muslimin sudah ngerti tauhid. Lalu bagaimana jika seandainya kaum muslimin tidak ngerti tauhid? Gimana mau ngerti tauhid sementara belajar tauhid tidak suka? Bahkan disebutkan Nabi SAW juga mengatakan, la taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sebagian umat ini ngikut orang-orang musyrikin dan sebagian mereka melakukan penyembahan berhala. Sehingga kita sering sampaikan, Nabi Ibrahim aja berdoa kepada Allah khawatir akan melakukan penyembahan berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Itu Nabi Ibrahim. Keturunannya banyak yang nabi, tetapi beliau takut, khawatir. Karena bahaya sekali dan kemungkinannya ada. Kayak orang kaya. Orang kaya misalkan ini kurang apa? Semuanya sudah bisa. Bahkan sebagian orang kaya itu kekayaannya kalau mau dipakai 7 turunan gak habis katanya. Tapi biasanya dia juga khawatir nanti anak keturunannya kalau nggak sukses kayak dia, orang tuanya mati, warisannya nggak cukup, bagaimana? Artinya mereka kenapa sampai punya kekhawatiran? Karena ngerti kalau orang tidak punya uang tidak enak. Dan sebatas itu mereka paham. Kalau kita merasa tidak khawatir dengan tauhid kita, mungkin pemahaman kita tauhid ini rendah. Kalau Nabi SAW juga berdoa itu sampai mengingatkan kepada umatnya, hati-hati begitu. Ala kulli hal, di dalam hadis tentang sholat berjamaah dalam masalah merapihkan shaf, Nabi SAW menyatakan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Kalian harus rapihkan shaf. Kalau tidak Allah akan jadikan kalian bermusuh-musuhan, bercerai-berai. Ini masalah mengatur shaf yang para ulama mengatakan kalau shaf itu bolong-bolong, shafnya atau sholatnya tetap sah. Sholat orang yang shafnya ada anak kecil tidur atau mainan atau mungkin dia agak jauh dari kawannya atau terhalang oleh tiang. Padahal itu dihindari sekali di zaman Nabi SAW. Kata para sahabat, kita di zaman Nabi SAW tiang kayak ini kita hindari banget agar shafnya tidak terputus.
Nah, kalau terjadi bagaimana? Salatnya tetap sah. Tapi Nabi SAW menyatakan bahwa tidak rapihnya soft itu bisa membuat hati kita dicerai-beraikan. Kira-kira kalau orang tidak sholat bagaimana lagi? Ini yang sholat tapi softnya tidak rapi. Kata Nabi SAW bisa dicerai-beraikan. Nah, Nabi SAW menyatakan bahwa orang yang ibadah, yang tauhidnya kuat, masih ada peluang diadu rubah oleh syaitan. Bagaimana orang yang tidak sholat? Baik, hadis pertama yang disebutkan dalam Sahih Muslim, babu tahrisi syaitani wa ba'thihi sarayahu li fitnatin nas wa anna ma'a kulli insanin qarina. Ya, disebutkan pembahasan bahwa setan itu ingin mengadu domba di antara manusia. Kemudian dia sampai menyebar bala tentara. Memang tujuannya untuk ngacau. Sampai mengutus pasukan ya untuk ngacau itu. Kemudian terakhir masing-masing dari kita memang Allah kasih jin. Dan itu untuk menghembuskan bisikan-bisikan. Ya. Dan memang orang itu punya pembisik baik, punya pembisik buruk. Ini ada, ntar kita baca hadisnya. Maksudnya ketika seorang tidak bersikap yang kuat, kokoh dan agamanya mantap, orang gampang sekali untuk melakukan kesalahan dan pelanggaran syariat. Karena memang takdirnya seperti itu. Hatta Nabi SAW ada pembisiknya, hanya Nabi. Dan beliau terjaga dari pembisiknya dan ini masuk dalam kemaksuman. Tapi kita tidak maksum, sehingga pembisik itu bisa mengalahkan pada saatnya. Maka seseorang harus betul-betul memperbaiki dirinya, kemudian menjaga persatuan kaum muslimin. Baik, hadis pertama. An Jabirin radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna asy-syaitan qad ayisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jaziratil Arab, di tanah Arab. Walakin fit tahrishi bainahum, tapi setan masih bisa masuk melalui celah pengadu domba dan permusuhan. Artinya kalau disembah oleh kaum muslimin mungkin sudah enggak karena tauhidnya, karena agamanya, karena persatuannya sudah kuat, tetapi sama saja masih ada peluang agar orang itu bisa berseteru, bersengketa dan bermusuhan. Antum bayangkan, ketika di zaman sahabat bukan berarti tidak ada sengketa. Ada orang yang karena hutang beradu mulut di masjid sampai suaranya meninggi. Sampai suaranya meninggi. Nabi SAW sampai keluar dari rumah. Kemudian ada apa? Lalu dikatakan ada seorang sahabat lagi tagih-tagihan hutang. Sama yang satu namanya Ibn Abi Hadrat. Suaranya keras. Akhirnya Nabi SAW menyatakan, kamu coba dikurangi hutangnya. Alias tadi yang menghutangi berapa? Sekian. Kurangi aja. Dikasih keringanan orang itu agar mudah untuk membayar. Qad fa'altu ya Rasulullah, kata sahabat ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Ibn Abi Hadrat, cepat bayar. Ya. Artinya itu di zaman Nabi SAW pernah ada orang gara-gara utang rame. Kemudian pernah juga setelah Nabi SAW wafat. Setelah Nabi SAW wafat, hampir terjadi permusuhan antara kaum muslimin, pecah lagi setelah mereka bersatu. Tapi pecahnya setelah Rasulullah SAW wafat antara muhajirin dan ansar. Ini diceritakan dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dikatakan Umar bin Khattab dan Abu Bakar masih di rumah Nabi SAW. Ada orang teriak dari luar, ayo cepat ke sana. Di daerah namanya Saqifah Bani Sa'idah ada beberapa sahabat Ansar, mereka betul-betul pingin mengambil tampuk kepemimpinan. Nabi SAW belum dikubur, tapi masih ada orang-orang yang memikirkan itu, pengen mengambil kepemimpinan, sampai akhirnya mereka mengatakan minna amir wa minkum amir. Sudah gini aja, orang muhajirin punya amir, orang Ansar punya amir. Dan sebenarnya kisah ini disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan marah. Umar bin Khattab, kenapa? Ketika Umar bin Khattab naik haji, tahu-tahu ada orang nyeletuk. Ini lagi naik haji ini.
Kemudian di situ ada Abdurrahman bin Auf. Kemudian ada orang nyeletuk, nanti kalau Umar bin Khattab sudah mati, gampang aja milih pemimpin. Dulu juga Abu Bakar kepilih juga biasa-biasa aja. Kan tidak ada istikhlaf penunjukan, tidak ada apa. Sudah gini aja Abu Bakar yang jadi, ya khair semuanya, oke, jadi Abu Bakar. Sudah, nanti kita juga sama. Kalau Umar bin Khattab ini tahu-tahu sudah mati, kita pingin masing-masing sesuai selera milih siapa. Umar bin Khattab dengar kayak itu marah sekali. Marah sekali. Kemudian beliau ingin naik mimbar. Kata Abdurrahman bin Auf, jangan. Di musim haji ini yang kumpul adalah orang-orang awam, gak pernah mereka ngaji, gak pernah mereka tahu tentang maslahat kaum muslimin. Kalau antum sampaikan tentang masalah yang penting dan sensitif, mereka akan yunazziluna ghaira manzilihi. Mereka akan menempatkan pembahasan antum tidak pada tempatnya. Tapi antum tunggu sampai pindah ke Madinah. Fa innaha darus sunnah. Antum tunggu sampai antum balik ke Madinah, karena Madinah adalah tempatnya sunnah. Di sana banyak sahabat, antum sampaikan, nanti orang lebih bisa paham karena banyak sahabat yang lebih bijak. Benar kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika pulang dari hajian di hari Jumat pertama, ana yakin Umar bin Khattab pasti akan menyampaikan itu. Baru disampaikan oleh Umar. Sebagian orang mengatakan dalam urusan ini, maksudnya kepemimpinan, enak aja nanti kalau ini mati akan ganti, aku pilih yang ini. Padahal tidak ngerti pada saat Abu Bakar hampir kaum muslimin perang. Kalau bukan karena Allah selamatkan hati-hati para sahabat, hampir pecah lagi, jadi jahiliyah lagi. Orang muhajirin, orang ansor. Dan dalam riwayat itu dikatakan bahwa orang ansor sampai menyebutkan jasa-jasa ansor seolah ingin mengkerdilkan orang muhajirin. Itu dalam Sahih Bukhari. Orang Ansor menyebutkan jasa-jasa orang Ansor, kemudian orang Muhajirin kali ini cuma datang ke sini mengungsi, dan kita sudah tolong kalian segala macam. Betul-betul katanya ini seolah-olah mereka ingin meraih itu kekhilafahan itu. Umar bin Khattab mengatakan, saya sudah siapkan kata-kata yang bijak untuk ana sampaikan dalam kasus itu. Tapi ternyata Abu Bakar melarang saya ngomong, dan saya tidak ingin bersengketa sama Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar yang berbicara. Ternyata khutbah Abu Bakar lebih bijak, dan semua yang aku siapkan disampaikan oleh Abu Bakar dan lebih bagus lagi. Sampai akhirnya terjadi itu. Tapi hampir kaum muslimin hampir pecah itu. Dan ternyata terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin karena masalah politik. Subhanallah, kalau kita membaca tentang sejarah, ketika Umar bin Khattab wafat diganti Utsman. Utsman wafat terbunuh. Akhirnya sebagian sahabat yang menjadi gubernurnya waktu itu, yaitu Muawiyah di Syam. Di daerah Syam gubernurnya adalah Muawiyah. Gubernurnya Umar ketika menjabat khalifah diganti oleh Utsman, masih Muawiyah ditetapkan sebagai gubernur daerah Syam. Meninggal, dia nggak terima. Saya harus ketemu sama pembunuhnya Utsman, kita minta dikisos. Sementara kaum muslimin sudah mau lantik Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu terjadi sampai kolot, betul-betul tidak kompak, tidak kompromi, sampai terjadi perang Siffin. Perang Siffin, perang Jamal dengan Aisyah, dan Aisyah sama kasusnya. Aisyah itu termasuk orang yang tidak terima, harus ketemu pembunuhnya Utsman, baru setelah itu dituntut balas. Sehingga ketika setelah hajian, Aisyah radhiyallahu anha mengajak istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ayo kita menuju ke daerah Kufah, kita temu sama Ali bin Abi Thalib, kita nasihati dia. Banyak yang sudah mengatakan jangan, ini fitnah. Akhirnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah pindah ke Madinah semuanya, pulang. Tapi Aisyah dengan beberapa kafilahnya berangkat tetap, sampai akhirnya terjadi perang Jamal itu. Di tahun berikutnya terjadi perang Siffin dengan Muawiyah. Setelah itu bergulir sampai ketemu dengan Khawarij. Ali bin Abi Thalib meratahkan mereka, istilahnya merapihkan. Beliau terbunuh, ganti Hasan bin Ali. Kemudian ganti karena Hasan bin Ali mundur, sampai dikatakan di tahun itu Amul Jamaah, tahun persatuan.
Tahun persatuan, Hasan bin Ali mundur dari khilafah, sudah khalifahnya satu, tidak usah ada dua suara yang saling merongrong, sudah semuanya di bawah Khalifah Muawiyah, aman sudah. Apakah selesai masalahnya? Tidak. Bahkan di zaman itu, ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Beliau menukil perkataan Imam Ahmad, tidak ada fadilah dari para sahabat yang lebih banyak dinukil sebagaimana fadilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa? Disebutkan dalam Al-Isabah karena musuh-musuh politik memberi peraturan tidak boleh menyebarkan fadilahnya Ali. Orang yang berani menyebarkan fadilahnya Ali dihukum. Bahkan diperintah untuk mencela Ali. Antum bayangkan, orang-orang bahkan para sahabat disuruh untuk mencela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, termasuk di antara yang disuruh adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas diundang sama Muawiyah. Kemudian dikatakan, "Ma yamna'uka an tasubba Aba Turab?" Apa yang menghalangi kamu untuk mencela Ali bin Abi Thalib Abu Turab? Ya subhanallah, ini sahabat semua ini, dan kaum muslimin, kemudian sebagian mereka telah menjadi calon penghuni surga sejak mereka hidup, dan sebagian mereka penulis wahyu. Ternyata ada kayak begitu. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal, masih diungkit-ungkit untuk disebutkan kejelekannya. Sampai sebagian sahabat dikatakan, kenapa tidak kamu celah juga itu Ali bin Abi Thalib? Nah subhanallah, masalah politik repot itu, repot sekali. Maka benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini menjadi salah satu tanda nubuwah, kenabian. Ketika yang disampaikan jauh terjadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tetapi beliau menyampaikan dalam hal yang mustaqbal yang akan terjadi, bahwa setan akan berusaha merusak hubungan kaum muslimin. Maka sekarang tugas kita berarti menjaga persatuan itu. Jangan gampang tersulut dalam urusan yang kecil lalu dibesar-besarkan. Itu namanya orang yang tidak bijak. Dalam urusan yang sangat sepele, orang gampang sekali disulut. Dan persatuan menjadi sifat untuk ahlus sunnah wal jamaah. Alaikum bil jamaah, kata Nabi SAW. Hendaklah kalian berpegang dengan persatuan kaum muslimin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadilah kalian berpegang dengan Al-Qur'an, jangan berpecah. Berarti berpegang dengan Al-Qur'an tujuannya agar kita tidak berpecah. Nah, seperti itu. Ini kita mendapat wasiat agar kita tidak berpecah, karena setan berusaha agar kita berpecah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu naik mimbar. Beliau mengatakan, inni qa'imun fikum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun fina. Aku berdiri di atas mimbar ini untuk kalian sebagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar ini untuk kami. Lalu beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, alaikum bil jamaah. Kalian hendaklah bersatu dalam jamaah, dan jangan kalian berpecah. Fa inna syaitana minal itsnaini ab'ad. Karena setan itu menghadapi dua orang yang bekerja sama lebih jauh. Yang lebih dekat kalau ada orang sendirian, gampang dicaploknya gitu. Oleh karenanya ini yang harusnya menjadi tugas kaum muslimin. Bagaimana caranya agar kita bisa bersatu? Memang bersatu itu harus pegangan dengan dasar yang kokoh. Kalau karena kepentingan bubar sendiri, bubar, buyar. Dan kita sudah tahu itu pembahasan dalam surat Az-Zukhruf. Allah mengatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Semua orang yang saling berkasih sayang juga, kalau tujuannya bukan karena Allah, jadi musuh itu pada hari kiamat. Jadi musuh. Maka orang itu betul merajut sebuah persatuan, persaudaraan karena syariat. Seperti itu. Ini hadis pertama. Hadis kedua dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'arsya iblis 'alal bahr. Sesungguhnya singgasana iblis di atas laut. Dalam lafaz yang lain disebutkan bahwa menancapkan singgasananya di atas air. Air ini di mana? Nah, hadis yang kita baca ini menunjukkan air yang dimaksud di laut. Dalam riwayat Sahih Muslim dikatakan, inna iblis
nasaba 'arsyahu 'alal ma', menancapkan singgasananya di atas air. Nah, dalam riwayat ini dikatakan 'alal di airnya air laut. Fayab'atsu sarayahu fayaftinuna an-nas. Lalu iblis akan mengutus bala tentaranya untuk menggoda manusia. Fa'a'zamuhum 'indahu a'zamuhum fitnah. Setan yang paling tinggi level dan jabatannya adalah setan yang paling besar godaannya untuk orang, untuk manusia. Dalam riwayat yang lain dikatakan, inna iblis yada'u 'arsyahu 'alal ma'i thumma yab'atsu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Iblis ini menancapkan singgasana di atas air, kemudian mengutus semua bala tentaranya, lalu semua yang paling dekat posisinya dengan iblis di antara setan-setan itu adalah setan yang paling besar godaan dan gangguannya. Yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza. Sebagian datang laporan, aku sudah mengerjakan ini dan itu. Maka setan mengatakan, ma fa'alta syai'an, kamu tidak ngapain. Kemudian qala thumma fayaqul ma bainahu wa baina imra'atihi. Maka datang setan lain laporan. Dia mengatakan, aku tidak biarkan orang itu sampai aku berhasil memisahkan antara pasangannya. Qala fayudrihi minhu wa yaqul ma anta. Maka setan tadi, kamu betul-betul top, hebat. Sehingga ketika terjadi perceraian, yang diuntungkan setan, paling berbahagia setan. Dia suka kalau seandainya tujuan utama menjadikan kaum muslimin berpecah berhasil. Ini diantaranya keluarga. Gimana caranya biar pecah? Makanya dalam syariat itu kan ketika melaksanakan pernikahan, cari berbagai sebab agar tidak terjadi perpecahan. Yang dijadikan sebagai tolak ukur ketika bernikah adalah agama. Sekalipun sebagian orang ketika akan menikah faktor pendorongnya macam-macam. Kebanyakan cantik, kaya, terkenal, jasa, atau memang orang ini punya posisi. Hasad itu artinya posisi atau jasa, dikenang atau yang semacamnya. Kemudian mal, sebagian orang memang cari kekayaan. Tetapi yang paling berbahagia dan beruntung orang menikah karena agama. Ini dipertimbangkan oleh wali perempuan dan juga seorang yang akan menikah dan maju. Ya, agama menjadi pilihan. Nabi SAW menyatakan, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Hadisnya sahih, kita kenal dan kita sering dengar itu. Cari yang agamanya bagus, engkau akan beruntung. Ini untuk kaum laki-laki, cari istri yang soleh, yang imannya kuat. Untuk orang-orang yang menjadi wali perempuan, idza ja'aka man tardawna dinahu fazawwijuh. Kalau engkau didatangi orang yang engkau ridho agamanya, nikahkan. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah diminta saran oleh seseorang. Saya punya putri, aku cintai banget putriku ini. Sudah banyak yang melamar. Kira-kira siapa saran antum untuk aku terima lamarannya? Kata beliau, zawwijha rajulan salihah. Nikahkan dengan orang yang saleh. Fa innahu in yuhibbuha yukrimuha. Kalau dia cinta kepada istrinya, dia akan memuliakan istrinya. Wa illam yakun yuhibbuha la yadhlimuha. Kalau dia tidak cinta sama istrinya, minimal dia tidak menzalimi. Jadi kondisi KDRT, tidak cocok dengan sholat atau tidak, ngajinya beda, ngurus anak beda, pekerjaan dan ngatur waktu bisa beda, sampai urusan keuangan beda saja bisa pecah itu. Kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla menguatkan, ya. Dan Nabi SAW tidak ingin para sahabatnya pisah, meskipun perpisahan atau perceraian itu salah satu solusi. Kalau memang tidak bisa lagi untuk bersatu, cerai itu mubah karena dibutuhkan. Nabi SAW pernah didatangi seorang, ya Rasulullah, inna mra'ati la taruddu yada lamis. Wahai Rasul, istriku tidak menolak tangan yang menyentuh. Ada sebagian ulama menafsirkan kalau diajak
untuk serong, nggak nolak. Ada yang mengatakan bukan seperti itu terlalu jauh. Akan tetapi kalau diajak ngobrol, diajak bercanda, oke-oke aja. Padahal itu orang lain gitu. Dan ini mengecewakan. Buktinya ini sahabat sampai lapor kepada Nabi SAW. Ini kenapa istriku kayak begitu? Apa kata Nabi SAW? Talikha, ceraikan sudah. Lalu ya Rasulullah, ini anak khawatir kalau aku nanti akan kepikiran dia terus. Maka kata Nabi SAW, ya sudah, pertahankan. Artinya ada beberapa ketidakidealan sebenarnya, tetapi kalau selama itu masih bisa dipertahankan, pertahankan. Kalau tidak bisa, baru. Artinya persatuan di dalam rumah tangga itu ada, tapi paling tidak kalau orang masih pakai agama, aman. Aman. Muskilahnya kalau tidak ada agama, ini bahaya sekali. Maka nasihatnya para ulama, boleh seorang menuntut cerai dari perempuan maupun dari laki-laki kalau pasangannya tidak sholat. Kalau pasangannya wal'iyadzubillah selingkuh, udah seperti ini tidak apa-apa untuk pisah. Karena ada pengkhianatan dan tidak ada ketaatan. Seperti itu. Maksudnya pembahasan kita pada saat syaitan ini memang berusaha agar kita musuhan. Sampai kepada orang terdekat pun dibuat seperti itu. Maka ada orang yang marah. Marah itu juga termasuk dari syaitan. Nabi SAW perintahkan orang yang marah untuk tidak memperturutkan kemarahannya. Nabi SAW ketika datang oleh seorang diminta untuk dinasihati, ya Rasulullah ausini, aku minta engkau nasihati aku. Kata Nabi SAW, la taghdab, jangan kamu marah. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, artinya kalau belum marah jangan mencari sebab untuk marah. Kalau sudah marah jangan diperturutkan. Tapi bagaimana cara agar marah ini berhenti? Maka ketika orang marah, diam itu lebih bagus daripada dia ngomong. Ngomongnya tambah nggak karu-karuan, marahnya bisa nambah. Kemudian kalau tidak bisa, wudu. Nabi SAW menyatakan karena setan itu dibuat dari api, dan api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Meskipun dalam hadis ada kelemahan itu. Ada kelemahannya. Orang yang marah hendaklah dia berwudu. Kemudian kalau tidak, duduk. Kalau tidak, tiduran. Tapi ada hadis yang sahih. Nabi SAW pernah mendengar dua sahabat ngamuk-ngamukan, suaranya banter di masjid. Kata Nabi SAW, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku tahu satu doa kalau dibaca sama orang ini maka dia akan kehilangan amarahnya. Law qal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau seandainya dia baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sudah hilang itu marahnya gitu. Para sahabat bilang ke orang ini, "Ya rajul, ala tasma' ma yaqul?" Wahai orang yang lagi marah-marahan, kamu enggak dengar Nabi SAW barusan baca apa? Sudah langsung baca saja, itu trik itu untuk menghilangkan kemarahan. Apa jawaban sahabat tadi? Inni lastu bimajnun. Aku enggak gila. Ini sahabatnya disuruh mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jawabnya aku enggak gila. Loh, yang ngomong kamu gila siapa? Tapi ini namanya marah. Orang itu kalau marah dihadapi dengan kemarahan lagi, brak, terbakar. Maka Ibnu Rajab mengatakan, nasihat la taghdab, jangan kamu marah itu kalau memang belum terjadi jangan cari sebabnya. Kalau sudah terjadi jangan diperturutkan. Jangan diperturutkan agar tidak terjadi yang lebih dari itu. Ala kulli hal, ini bukan berarti Nabi SAW tidak bisa marah. Tetapi kehebatannya Nabi SAW marah karena Allah. Kalau sudah ada syariat dihina, diremehkan, Nabi SAW marah sekali. Akan tetapi kalau hanya sekedar masalah pribadi, beliau biarkan saja. Sabar banget, sabar sekali Nabi SAW. Dan ini luar biasa, anak punya kawan dulu, sekarang sudah meninggal, dia sakit itu. Dia ketika diejek-ejek tuh, rambutmu keribu, kamu ini harus belajar, nggak punya adab, gitu-gitu kan sama teman-teman itu. Ini orang timur, jadi mentalnya masya Allah bajak sekali gitu. Subhanallah, nggak marah dia. Tapi dia pernah marah ketika membahas tentang masalah gambar. Tuhan ente kalau punya prinsip itu yang benar gitu, wah marah dia. Karena dia sudah sampaikan dalilnya apa segala macam, teman-teman tetap tidak mau menerima, marah luar biasa. Ada orang kayak gini nih jarang. Ada orang ketika marah tetap bisa mengikat kemarahannya karena syariat, ada dalilnya.
Ya, yang ini jarang. Nabi SAW juga bisa marah. Dan Nabi SAW ketika menghadapi istri-istrinya pada ingin minta tambahan, tuntutan apa segala macam, Nabi SAW diam. Kemudian Nabi SAW menghajar istrinya sampai 1 bulan. Semua istrinya tidak disapa selama 1 bulan. Setelah ada proses itu oleh Nabi SAW diberi pilihan, mau terus apa enggak, satu persatu, mau terus apa enggak. Artinya memang ada semacam itu terjadi di zaman Nabi SAW. Sekarang kaum muslimin perlu bersabar agar persatuan itu tetap bisa terjaga. Begitu. Kemudian hadis yang ketiga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu minal jin." Kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang di antara kalian satupun kecuali memang Allah ciptakan di badannya atau bersama dia satu jin. Ya, dia punya pembisik jin. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, antum juga sama? Maka Nabi SAW menyatakan, wa iyaya illa annallaha a'anani alaihi fa aslama. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, iya aku juga sama. Aku tidak terselamatkan dari itu, tidak terkecuali, dan aku memang dibuat oleh Allah, ada jin yang membisikkan kepadaku, tapi Allah memberi aku pertolongan. Sehingga qarin, namanya qarin itu. Qarin yang bersamaku ini aslama, masuk Islam. Dalam riwayat lain kata Al-Imam An-Nawawi, sebagian ulama mengatakan bukan fa'aslama tapi fa'aslamu. Artinya aku selamat dari bisikan qarin yang ada sama aku. Dan dua-duanya sebenarnya maknanya tidak banyak berbeda. Intinya Nabi SAW tetap ideal, tidak terganggu oleh qarin. Hanya makna yang kedua, makna yang pertama lebih kuat. Fa'aslama, qarinnya masuk Islam. Dan ini yang dirojihkan oleh Al-Qadhi Iyad dan diamini oleh An-Nawawi rahimahumullah. Mereka mengatakan qarin Nabi SAW masuk Islam, sehingga nggak bisa menguasai Nabi SAW. Kemudian Al-Qadhi Iyad rahimahullah mengatakan, dan sudah disepakati seluruh kaum muslimin bahwa Nabi SAW maksum. Maksum itu artinya terjaga. Terjaga dari apa? Disebutkan para ulama, tidak bakal salah dalam menyampaikan risalah. Dan beliau tidak bakal melakukan kesyirikan, tidak bakal melakukan dosa besar, dan tidak bakal dia terganggu otaknya. Kalaupun tersihir, karena di dalam riwayat Sahih Muslim atau Sahih Bukhari juga, Nabi SAW tersihir, sehingga sebagian ahlu bid'ah, kata Ibnu Hajar atau kata An-Nawawi rahimahullah mengatakan, sebagian ahlu bid'ah tidak meyakini dan tidak menerima bahwa Nabi SAW tersihir. Alasannya kenapa? Kalau Nabi SAW tersihir, nanti menyampaikan risalahnya tidak beres, sehingga nggak benar, itu hanya semacam khayalan saja, seolah Nabi SAW tersihir, tapi sebenarnya tidak. Gitu. Mereka mengingkari hadis itu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, tidak ada hal yang menolak itu. Nabi SAW pun tersihir hanya fisiknya, adapun akalnya tetap beliau bisa menjaga dan mengendalikan. Dan tidak mungkin Nabi SAW salah dalam menyampaikan wahyu, karena sudah dibela dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Nabi SAW memang juga memiliki pembisik atau qarin atau jin. Nabi SAW beberapa kali menyampaikan ini, terutama ketika ada orang yang sholat, kemudian ada orang lain mau lewati depan dia. Kata Nabi SAW, "Falyadfa'hu", hendaklah dia dihalangi orang yang mau lewat depan itu. "Fa'in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin." Kalau orang itu nekat ngeyel pengen lewat di depannya, kencengin nahannya, karena orang itu bareng sama qarin. Ada yang mengatakan qarinnya itu yang dorong dia, ayo lewat gitu. Jadi ditahan yang kuat,
Sekalipun wallahu alam, para ulama mengatakan fal yuqatilhu itu artinya dia berusaha untuk menahan dengan keras. Tapi kalau sudah lewat, karena mungkin juga ada orang lewat. Orang sholat misalkan di sini atau di situ mendekat dengan tiang, tahu-tahu ada orang lewat aja depannya begitu. Lalu dia sudah lewat, orang ini lewat, tarik lagi, nggak boleh lewat. Jadi lewatnya 2 kali, ya kan? Kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau sudah terlanjur lewat jangan ditarik lagi, gitu. Dan tidak mengganggu sholatnya, insya Allah sholatnya tetap sah. Tapi maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang ketika ditahan nggak mau karena dia memang ada qarinnya, ada yang dorong dia begitu. Baik, ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa iyaya illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Aku juga punya qarin, tetapi qarin itu Allah berikan aku pertolongan untuk menghadapi dia, dia masuk Islam sehingga dia tidak menyuruh aku, tidak membisiki aku kecuali untuk yang baik-baik. Begitu. Kemudian dalam lafaz Sahih Muslim juga dikatakan waqad wukkila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaika. Jadi masing-masing orang itu ada qarin malaikat sama qarin jin. Qarin jin untuk membisikkan yang jelek, qarin malaikat untuk membisikkan yang bagus. Mana yang dominan ini? Yang kira-kira dia lebih bisa nurut untuk melakukan tindakan. Apakah dari pembisik jelek atau pembisik yang baik? Itu semua sudah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kenapa kalau memang Allah kehendaki kebaikan kok ada qarin dari jin? Mending dikasih malaikat aja selesai, langsung jadi orang soleh semua. Lah kalau Allah mau menjadikan semua hambanya soleh, ya nggak usah pakai malaikat juga bisa. Tapi semua Allah Azza wa Jalla atur dengan keadilan dan kebijaksanaannya. Ya, kita mendapat kemampuan namanya masyiah, kita bisa memilih. Kita dikasih akal, kemudian ada rambu-rambu. Kita nih beriman atau tidak, percaya atau tidak, realitanya seperti itu. Nabi SAW menyampaikan dari standar wahyu. Nabi SAW mendapat informasi dari Allah disampaikan kepada kita. Kalau kita itu punya pembisik, qarin satunya ini, qarin satunya ini, maka gimana langkah kita untuk mengatur sikap tadi? Baik, ini hadis ketiga dan hadis terakhir dari bab pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha laila. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah Aisyah tengah malam. Keluar dari rumah Aisyah di jatah beliau. Qalat faghirtu alaihi, maka kata Aisyah, aku pun cemburu. Ini Nabi SAW keluar dari rumahku mau kemana ini? Gitu. Dan Aisyah memang cemburuan. Kejadian ini beberapa kali Nabi SAW kalau lagi gak ada aja langsung dicari-cari sama Aisyah. Ya, jadi tangannya itu gini-gini. Oh, ternyata sholat. Gitu. Nah ini pas gak ada keluar dan dalam beberapa riwayat dikatakan Aisyah ini nyari sampai ngikutin. Ternyata Nabi SAW akan ke Baqi'. Lalu Nabi SAW balik, Aisyah lari cepat-cepat ke rumah, ya ketahuan. Tetapi maksudnya Aisyah radhiyallahu anha sempat karena cemburunya sampai khawatir Nabi SAW mau kemana ini, begitu. Nah ini di sini disebutkan, faghirtu alaihi, maka aku cemburu, faja'a fara'a ma asna'. Maka akhirnya Nabi SAW balik melihat kecemburuanku ini dan aku ketahuan gitu. Faqala ma laki ya Aisyah akhirti. Nabi SAW bertanya kepadaku, Aisyah ngapain kamu cemburu ya? Gitu. Maka Aisyah mengatakan, wa ma li la yagharu mithli ala mithlik. Bagaimana tidak cemburu orang seperti aku akan kehilangan orang seperti kamu gitu. Banyak yang mau kan? Begitu. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqad ja'aki syaitanuki? Apakah kamu sudah ditetangi oleh setanmu? Gitu. Jadi setelah cemburu itu Nabi SAW mengatakan, kamu sudah didatangi setanmu ya? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, awa ma'i syaitan? Wahai Rasul, apakah aku punya setan? Ini saking marah dan sambil cemburu-cemburu tapi masih mau belajar gitu. Jadi masih tanya, aku ini berarti punya setan ya? Gitu. Tadi sudah cemburu tadi itu datang dari setan. Gitu. Kemudian qala na'am, iya, kamu punya setan.
Qultu wa ma'a kulli insan, aku sempat bertanya, kata Aisyah, apakah setiap orang juga punya setan? Qala na'am, iya, masing-masing orang punya setan. Qultu wa ma'aka, aku tanya lagi, ya Rasul, antum juga punya setan? Qala ya Rasulullah, wa ma'aka ya Rasulullah, apakah kamu juga punya setan ya Rasulullah? Qala na'am, walakin Rabbi a'anani alaihi hatta aslam. Iya, aku juga punya setan, tetapi Allah menolong aku sampai dia yang masuk Islam. Begitu. Artinya orang punya setan selalu membisikkan, dibisikin dengan yang seperti itu, sehingga orang gampang sekali terganggu atau tergoda. Baik, pembahasan berikutnya, pembahasan tentang orang itu tidak bakal masuk ke dalam surga hanya mengandalkan amal. Akan tetapi seseorang akan masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itu surga yang kalian dapat karena kalian dulu beramal. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga karena amal yang kalian lakukan. Loh, bagaimana maksudnya? Jawabannya yang singkat dan ringkas, amal itu termasuk rahmat Allah. Tidak ada orang yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Hanya mengadakan amal tidak bisa. Tetapi ketika ada orang beramal banyak, Allah yang punya peran di situ. Orang dibuat gampang beramal, orang dibuat ikhlas, orang dibuat dia mau menerima kebenaran sehingga amalnya benar. Terakhir yang nerima juga Allah. Yang akhirnya dikabulkan amal itu juga Allah Azza wa Jalla. Itu semua rangkaian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tidak ada perbedaan dalam riwayat ini. Disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, lan yunjiya ahadan minkum amaluhu. Ya. Tadi pembahasannya tidak ada orang masuk surga karena amalnya. Sekarang lafadznya, tidak ada di antara kalian yang akan diselamatkan hanya karena amalnya. Diselamatkan dari apa? Api neraka. Dan hari kiamat, orang masuk surga itu sudah otomatis selamat dari api neraka. Karena tidak ada tempat di awang-awang antara surga dan neraka. Nggak ada. Ya, jadi kalau nggak masuk neraka, na'udzubillah, nggak masuk surga, masuk neraka. Ya. Maka dalam riwayat ini dikatakan tidak ada salah satu di antara kalian yang dapat menyelamatkan diri hanya mengandalkan amal. Qala rajulun wala iyyaka ya Rasulullah, seorang mengatakan, ya Rasulullah, antum juga. Artinya antum juga tidak masuk surga dengan mengandalkan amalmu. Qala wala iyyai, aku juga. Siapa aku sampai mengandalkan amalku? Illa an yataghammadani Allahu minhu birahmatin, kecuali Allah Azza wa Jalla memberikan aku kemudahan untuk diberi rahmat, dan rahmat Allah dijadikan sebagai pakaianku. Selamatlah aku. Pada asalnya tidak ada satupun yang selamat dari api neraka kecuali dengan rahmat Allah. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam qala walakin saddidu, akan tetapi usahalah untuk mencari jalan yang lurus. Saddidu itu artinya tempuhlah jalan sadat yang lurus, tidak nyalah ke sana kemari. Kemudian disebutkan dalam lafaz yang lain, lan yunjiya ahadam minkum amalahu, di bagian akhirnya birahmatin minhu wa fadl, akan tetapi yang menyelamatkan adalah rahmat Allah dan keutamaannya, kekayaan dan karunia-Nya. Dalam lafaz yang berbeda disebutkan ma min ahadin yudkhiluhu amaluhul jannah, tidak ada satu orang pun yang akan dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam surga hanya bermodalkan amal. Nah, jadi dua-duanya, tidak bisa orang mengandalkan amal. Sombong banget sebagian orang itu ketika sholat sudah merasa berjasa, ketika ngaji sudah merasa paling baik. Padahal sebenarnya Allah tidak butuh dengan amal kita. Islam pun akan dijaga. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kalian itu sesat kecuali yang aku kasih hidayah. Mintalah hidayah kepadaku, aku kasih kalian. Kalian juga tidak pakai baju.
Aku yang kasih baju kalian. Mintalah kepadaku, aku yang kasih. Kalian tuasnya lapar, kecuali yang aku kasih makan. Minta makan kepada aku, nanti aku kasih. Artinya Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan ketakwaan orang yang bertakwa. Bahkan dalam riwayat yang lain, hadis qudsi yang sahih, Nabi SAW menyatakan, Allah berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Seandainya semua makhlukku, kalian wahai manusia, yang paling pertama sampai paling akhir, yang dari bangsa jin sampai dari bangsa manusia, dikumpulkan semua, kalian semua berada dalam ketakwaan orang paling ideal dan paling tinggi ketakwaannya, semuanya. Itu tidak menambah kekayaan dan kekuasaanku, kata Allah. Sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'. Sebaliknya, semua orang yang pertama sampai akhir, yang jin dan bangsa manusia, kalau menjadi orang paling kotor, paling buruk, paling jelek, juga enggak ngurangi kekuasaanku. Allah enggak butuh dengan makhluknya. Seperti itu. Maka ketika orang akan berdoa kepada Allah, kadang-kadang mereka membutuhkan wasilah, perantara. Saya ini kotor, banyak dosa, maka kayaknya saya berdoa kepada Allah langsung tidak pantas. Saya perlu cari wasilah. Siapa wasilahnya? Orang soleh. Apa alasannya? Kalau raja, ada rakyat yang pengen ketemu, kan bertemu dulu dengan ajudannya. Ini sebenarnya ini ada dalam pembahasan syarah aqidah wasatiyah, tidak salah. Itu menyamakan Allah dengan makhluknya, itu kayak begitu. Ya. Mestinya tidak usah ribut-ribut seperti itu, karena Allah sudah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Muhammad, kalau orang bertanya kepada kamu tentang aku, biar katakan aku ini dekat. Aku bisa langsung mengabulkan doa orang yang minta, langsung, enggak usah pakai perantara. Ngapain pakai perantara juga? Yang butuh perantara itu raja yang lemah, dia perlu a'wan, para penolong-penolong. Kalau Allah kuat, nggak butuh sama sekali dengan makhluknya. Allah kasih tugas malaikat, bukan berarti Allah tidak bisa kerjakan sendiri. Gampang sekali bagi Allah itu. Seperti itu. Maka disebutkan lagi dalam lafaz yang lain, lan yudkhila ahadam minkum amaluhul jannah, tidak akan sama sekali ada di antara kalian orang yang dimasukkan ke dalam surga karena hanya bermodal amalnya. Dalam lafaz yang lain, dalam Sahih Muslim dikatakan qaribu wasaddidu. Dalam lafaz yang berbeda dikatakan saddidu wa qaribu. Saddidu tadi kita sebutkan artinya carilah jalan yang lurus, tidak belok-belok ke sana kemari. Kalau tidak bisa, minimal qaribu, usahalah untuk mendekat ke jalan yang lurus tadi. Jangan terlalu jauh kalau ada pelanggarannya. Kalau punya kekurangan, jangan terlalu jauh. Wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadum minkum bi'amalihi. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang akan selamat hanya mengandalkan amalnya. Dalam lafaz yang lain dikatakan wa abshiru, berilah kabar gembira kepada kaum muslimin. Kemudian ada lafaz yang memiliki tambahan dalam lafaz Sahih Muslim, wa'lamu anna ahabbal amali ilallah adwamuhu wa in qal. Ketahuilah bahwa amal yang paling dicintai Allah itu adalah amal yang paling bisa dijaga kekontinuan dan kebersambungannya, meskipun sedikit. Orang mau sedekah, kalau sedikit tapi terus menerus, lebih baik daripada orang langsung ngasih banyak kemudian enggak sedekah lagi. Orang sholat, mungkin dia tidak terlalu panjang sholatnya, tapi bisa dijaga rutinnya. Ini yang namanya wirid, yang membuat orang bisa melanggengkan satu amal. Sholat malam tidak panjang, tidak banyak juga, tapi dia bisa setiap malam. Itu lebih disukai Allah daripada orang langsung sholat sampai 1 juz sendirian, besoknya enggak sholat, sampai bermalam-malam itu enggak sholat lagi. Nah, maka
dalam Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Khudhu minal amali ma tutiqun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, wa ahabbus salati ila Allah ma duwimat 'alaiha wa in qallat." Kerjakan amal itu sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Maka sungguhnya solat yang paling disukai Allah adalah solat yang bisa dijaga keberlanjutannya meskipun sedikit. Dan memang tidak gampang ada orang bisa menjaga sholat malam, sholat duha, sholat sunnah rawatib. Ada aja kan kebutuhan atau kesibukan orang. Apalagi keterlewatan, ketiduran, itu sering banget itu. Sholat subuh aja bolak-balik orang kelewat, apalagi sholat malam. Dan antum tahu di dalam hadis tentang Nabi SAW ditanya ada orang ketiduran sampai pagi. Nabi SAW menyatakan, "Dzakar rajulu bala syaitan fi udhunai." Itu orang telinga dua-duanya dikencingi setan. Lalu sebagian ulama menggabungkan hadis ini pada pembahasan sholat subuh, karena tercela sekali ada orang yang ketinggalan sholat subuh. Tapi sebagian ulama memasukkan hadis ini dalam pembahasan sholat malam. Jadi orang yang sampai kelewatan sholat malam itu dikencingi setan juga telinganya. Padahal itu sunnah. Tapi memang rupanya para ulama menjadikan standar orang ideal itu sholat malam. Apalagi talibul ilm, penuntut ilmu, dia tidak sholat tahajud kayak menjadi aib sekali. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah pernah ditamuin seorang ahli hadis oleh Imam Ahmad, dikasih air. Ketika subuh airnya tidak berkurang. Oh, ini airnya masih utuh. Ditanya oleh Imam Ahmad, "Kamu nggak wudu?" Dia mengatakan, "Anak kan musafir." Meskipun musafir, nggak pantas ahli hadis tidak sholat malam. Artinya ini menjadi standar mereka, ibadah mereka seperti itu. Baik. Pembahasan berikutnya adalah ketika seorang diperintahkan untuk berusaha beramal semaksimal mungkin. Dan para ulama mengatakan bahwa amal itu dapat menyebabkan keistiqomahan. Orang ketika beramal, dia ngerti gimana caranya agar saya bisa istiqomah dan continue. Kadang orang itu merasa imannya berkurang, futur, lemah dan malas. Dan itu sebenarnya ada dalam hadis. Nabi SAW menyatakan, "Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb, fas'alullaha an yujaddida imanakum." Sungguhnya iman yang ada dalam hati ini bisa usang seperti baju yang lama dipakai. Maka mintalah kepada Allah agar iman ini diperkuat dan diperbaharui oleh Allah Azza wa Jalla. Kadang orang ingin menjaga keistiqomahannya, tapi bagaimana caranya? Untuk ibadah saja malas banget, berat. Maka para ulama mengatakan bahwa ketika orang berusaha untuk istiqomah beramal, dia punya ilmu sedikit, amalkan. Punya ilmu sedikit, amalkan. Itu bisa menyebabkan keistiqomahan. Kita pecahkan penyakit syahwat dengan beramal, sebagaimana penyakit syubhat dipecahkan dengan belajar. Ya, karena syubhat itu kerancuan berpikir, dan dua-duanya merupakan penyakit hati, mengganggu dua-duanya itu. Untuk menghadapi syubhat, orang dituntut untuk belajar. Untuk menghadapi syahwat, orang dituntut untuk beramal. Amal terus seperti itu. Baik. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla hatta intafakhat qadamah. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam salat sampai kakinya membengkak. Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya sampai kakinya membengkak. Ini salatnya sepanjang apa kira-kira kan? Kok bisa sampai bengkak? Kita pernah apa enggak ya salat sampai bengkak? Kalau naik bis 5 jam itu turun kakinya jadi bengkak kan sering ya. Ini sholat sampai bengkak kakinya berarti apa ya, 5 jam sholatnya. Coba sekali-kali sholat 5 jam bengkak nggak kakinya tuh. Ya, siapa tahu Ramadan mau ada yang praktek ya. Di Mu'adz sholat 1 kali malam 5 juz gitu. Cobain gitu. Nah, kemudian ini disebutkan sampai intafakhat qadamah. Dalam riwayat lain dikatakan sampai dia pecah, sampai kakinya pecah.
ini membengkak. Kalau yang dalam riwayat lain dikatakan sampai pecah kakinya. Faqila lahu atakallafu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa antum harus capek-capek memaksakan ibadah kayak begini sementara Allah sudah mengampuni dosa kamu yang lalu dan yang akan datang? Seperti dalam firman Allah, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kami telah memberikan kepada engkau kemenangan yang sempurna agar kami bisa mengampuni dosa kamu yang lalu dan yang akan datang. Maka ketika sebagian sahabat mereka ingin tahu ibadah Nabi SAW itu bagaimana, mereka tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, diberitahu Nabi SAW kalau beramal itu tidak macam-macam, ya biasa aja begini. Faka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka menganggap enteng. Oh, Nabi SAW amalnya biasa aja ya. Kesimpulannya bagaimana? Mereka mengatakan, wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Lah kita siapa? Nabi SAW sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka amalnya biasa. Kalau kita yang banyak dosa ini nggak bisa dong beramal seperti Nabi SAW. Maka salah satu dari mereka mengatakan, amma ana fa asum wala uftir. Kalau gitu nanti saya akan puasa terus gak mau makan. Yang satu mengatakan, amma ana fa usalli wala anam. Aku mau tahajud terus gak mau tidur. Kemudian yang ketiga mengatakan, wa amma ana fala atazawwajun nisa. Aku gak mau nikah, tapi mau ibadah aja gitu. Maka Nabi SAW dengar, beliau marah. Ma balu rijalin qalu kadza wa kadza. Kenapa ada orang yang punya kesimpulan, punya tujuan begini dan begini? Lalu Nabi SAW menyatakan, ama inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Dan beliau dikatakan, a'lamukum billah wa atqakum lahu. Aku ini orang yang paling kenal kepada Allah dan aku yang paling takut. Aku yang paling takut, bukan kalian. Walakinni usalli wa anam wa asum wa uftir wa atazawwaju nisa. Meskipun demikian aku juga makan, aku puasa, aku juga makan. Aku salat tahajud, aku juga tidur, dan aku juga nikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang benci dengan sunnahku dia tidak termasuk golonganku. Kata An-Nawawi rahimahullah, maksudnya sebagian sahabat ketika memandang amal Nabi SAW biasa aja, mereka tidak pengen seperti itu. Mereka pengen lebih mantap lagi amalnya agar bisa lebih menunjukkan ketakwaan. Kalau mereka beramal seperti biasa kayak Nabi SAW, ketakwaannya jadi dangkal. Nah, ini pemahaman yang dibantah oleh Nabi SAW. Gak seperti itu. Aku ini lebih tahu daripada kalian. Aku lebih takwa daripada kalian. Tetapi aku tidak seperti kalian. Aku juga makan, aku juga tidur. Menunjukkan bahwa sebenarnya ketakwaan itu semakin kuat kalau diukur dengan mengikuti Nabi SAW. Dan sebenarnya orang takalluf, memberatkan diri dalam ibadah, tercela sekali. Nabi SAW pernah melihat ada tali di masjid. Ini punya siapa? Ternyata mereka mengatakan itu punya Zainab. Kalau ngantuk nanti sholat malamnya pegangan tali itu. Gak boleh kayak gitu. Lalu Nabi SAW mengatakan, khudhu minal amali ma tutiqun. Kalian lakukan amal itu sesuai kemampuan saja, gak usah maksain. Kalau maksa-maksain nanti ibadahnya justru rusak begitu. Bahkan Nabi SAW menyatakan, kalau ada salah seorang di antara kalian membaca Al-Quran, fasta'jamal Qur'ana ala lisanihi. Al-Quran itu menjadi asing di mulutnya. Maksudnya bagaimana? Ngantuk dia, sehingga dia nggak ngerti yang dibaca ini apa. Maka hendaklah dia tidur. Dia tidur sampai ngantuknya hilang, baru bangun lagi baca Al-Quran dengan maksimal. Karena khawatir nanti dia nggak ngerti apa yang dia baca. Bahkan khawatirnya ketika dia berdoa, dia mencela dirinya, dia nggak nyadar. Begitu. Sehingga orang ngantuk nggak usah dipaksain. Di samping memang ngantuk itu hal yang wajar. Sebagian sahabat ketika sholat malamnya panjang, beliau atau di antara mereka ada yang sampai dagunya ini nyentuh dada karena ngantuk banget gitu. Dan itu tidak membuat sholat seorang batal. Yang sholat orang batal itu kalau nyenyak tidurnya.
Lagi sholat tarawih tahu-tahu ada yang wah ini sholat plus namanya. Ya, tapi kalau orang ngantuk kayak gini nggak apa-apa. Tidak membuat sholatnya batal dan wudhunya juga tidak batal. Ya, langsung sholat zuhur nggak apa-apa. Meskipun pengajian sempat gini-gini gitu, nggak apa-apa, nggak batal wudhunya. Seperti itu. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Kenapa masih harus memaksakan diri ibadahnya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, afala akunu abdan syakura. Tidak pantaskah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Begitu. Ini semua adalah kemudahan yang Allah berikan kepadaku. Aku sudah pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur. Dalam riwayat lain dikatakan, idza shalla qama hatta tafattara rijlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat malam, beliau berdiri sampai kakinya pecah. Dan ini menunjukkan panjang salat beliau. Dan memang ketika beliau salat, ada sahabat yang ingin ikut bermakmum, fadl silahkan. Banyak riwayat seperti itu. Ibnu Abbas nginap di rumah bibinya, ikut salat, ayo ahlan wa sahlan. Jabir bin Abdullah ketika pulang dari safar, lihat Nabi SAW salat, makmum, lanjut. Kemudian para sahabat banyak juga yang bermakmum di belakang beliau, termasuk Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ketika salat bersama Nabi SAW panjang banget, hatta hamamtu bi amri su, aku pingin niat jelek. Qala wa ma hamamta. Muridnya bertanya, antum niat apa? An aq'uda wa ada'ahu yusalli. Tak tinggal duduk. Nabi SAW silahkan sholat panjang, lanjutkan sendiri. Kata Syekh Abdul Razak, ini menunjukkan bahwa makmum kalau mengikuti imam tapi belakangan nanti. Makmum sudah biar sholat dulu, nanti kalau sudah mau ruku gitu, ya berdiri. Ini namanya menyelisihi imam. Dan menyelisih imam itu jelek. Ya, jadi yang punya hobi nunggu imam ruku ini harus diperbaharui. Ya, jadi di Masjid Nabawi kan juga ada itu. Jadi kalau rakaat pertama, masya Allah, wah masih rapi. Begitu selesai dari 2 salam, nanti bangkit ke 2 rakaat berikutnya, sudah mulai ada yang sambil ngapain dulu gitu. Imam sudah mulai membaca, masih ada yang belum bangun gitu. Nah ini sebenarnya menyelisih sunnah. Harusnya jamaah itu ya bangun sama imam gitu. Bareng dari awal ya sampai akhir, bukan ditungguin mau rukuk baru berdiri takbiratul ihram. Begitu. Baik. Ini terakhir ya. Pembahasan terakhir, babu al-iqtisadi fil mau'izah. Pembahasan tentang seorang perlu membatasi dalam memberi nasihat. Ketika akan menyampaikan pelajaran atau apalagi tausiah. Kalau keseringan orang bisa bosan. Kalau bosan maka menjadi tercela. Biar tidak terjadi seperti itu, maka Nabi SAW perlu yatakhawwal. Yatakhawwal itu artinya melihat kondisi para sahabat. Ini dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, artinya adalah memperhatikan kondisi sahabat. Kalau kira-kira mereka pas untuk dikasih nasihat, kasih. Tapi kalau tidak, maka ya sudah, nggak perlu dipaksakan. Ceramah aja tiap hari, dikasih kultum terus kayak begitu. Khawatirnya orang nggak siap, bosan. Bukan bosan sama nasihat, tetapi ya bosan sama yang ngasih nasihat. Repot ya. Maka orang bijak ngerti dan tahu diri. Nabi SAW aja menyela-nyela, tidak setiap saat memberi nasihat. Ada kalanya beliau seharian khutbah. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW naik di atas mimbar dan pada hari itu beliau nyambung tentang hari kiamat. Beliau sebutkan panjang dari zuhur sampai asar, berhenti sholat, lanjut lagi. Karena memang pelajaran itu dinilai penting, hari itu harus selesai. Tetapi tidak setiap saat. Ya, maka dalam khutbah juga, khutbah Jumat itu yang paling bagus yang singkat padat. Tidak jelas muskilah ya, singkat padat tapi harus jelas ya. Dan memang kekurangan kita di bahasa Indonesia itu ketika kita menukil satu dalil, kita masih harus punya space waktu menerjemahkan. Kalau dalam bahasa Arab enak sekali, itu bisa betul-betul 10 menit. Syekh Salah Budair kalau khutbah 10 menit selesai. Wah, senang banget kan jamaah itu. Ya,
Tapi sebagian masjid juga protes kalau khutbahnya terlalu cepat karena jamaahnya belum datang. Dia ngapain aja gitu. Ya. Ala kulli hal Nabi SAW menyatakan inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhih. Sungguhnya panjang salat seseorang dan pendek khutbahnya menunjukkan pemahaman dia dalam agama. Kalau bisa semakin pendek bagus. Minimal ya kalau di mimbar kan suka dikasih maksimal 20 menit gitu. Ada khotib sampai 35 menit, 45 menit. Itu ngapain gitu? Tuh orang sudah selesai makan siang baru datang Jumatan nggak terlambat. Ya, jadi orang ketika khutbah pengennya nasihat yang umum dan penting tersampaikan, nggak usah panjang-panjang. Baik, sekarang pembahasannya nasihat atau mengingatkan. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyela-nyela. Dari Syaqiq Abi Wa'il. Syaqiq Abi Wa'il ini adalah seorang mukhadram. Mukhadram itu orang yang hidup di zaman Nabi SAW, sudah beriman tapi belum sempat ketemu. Belum sempat ketemu Nabi SAW. Sehingga ketika dia dinilai, kalau dia sudah hidup di zaman Nabi SAW, tetapi karena tidak pernah ketemu, maka dia tidak termasuk sahabat. Tapi dia seperti tabi'in senior. Meskipun umurnya sempat jamani atau hidup sezaman dengan Rasul SAW, sayangnya belum ketemu. Ada sebagian mereka datang ke kota Madinah pas di hari pemakaman Nabi SAW, nggak jadi sahabat. Namanya tabi'in sudah. Sampai dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar, kada an yakuna sahabiyya, hampir jadi sahabat dia, nggak jadi, telat. Nah, orang semacam ini namanya mukhadram. Dalam riwayat dikatakan dia seperti tabi'in. Riwayat-riwayatnya dari sahabat. Qala kunna julusan 'inda babi Abdullah nantadhiruh. Kata Syaqiq Abi Salamah, kami Syaqiq bin Salamah Abi Wa'il, kami pernah duduk di pintu rumah Abdullah bin Mas'ud, kita tunggu beliau keluar. Famarra bina Yazid bin Muawiyah an-Nakhai. Ternyata ada Yazid bin Muawiyah an-Nakhai lewat. Faqulna a'limhu bimakanina. Maka kami bilang kepada tadi itu si Yazid bin Muawiyah, tolong beritahu dong Abdullah bin Mas'ud, kita tungguin loh, kita di depan rumah gitu. Maksudnya biar cepat keluarnya, kita dari tadi tungguin gitu. Karena Yazid bin Muawiyah ini wallahu alam mungkin masuk atau keluar gitu. Tolong beritahu Abdullah bin Mas'ud, kita lagi nunggu di depan rumah. Fadakhala alaihi falam yalbath an kharaja alaina Abdullah. Gak lama setelah dikabarin, Abdullah keluar. Kemudian qala inni ukhbaru bimakanikum. Kata Abdullah bin Mas'ud, sebenarnya aku ngerti, aku sudah diberitahu kalau kalian nungguin di situ. Kalian juga pengen dinasehatin kan? Beliau mengatakan, "Fama yamna'uni an akhruja ilaikum illa karahiyatu an umillakum." Sungguhnya tidak ada yang menghalangi aku cepat-cepat keluar kepada kalian kecuali aku khawatir akan membuat kalian bosan. Ini padahal orang-orang datang untuk minta nasihat, kan mereka sendiri yang mau. Tetapi ternyata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku nggak mau sering-sering ngasih nasihat kalian, aku khawatir kalian bosan. Lalu beliau menyatakan sebuah hadis, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyam makhafata as-sa'amati alaina. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari waktu yang di sela-sela, di celah-celah, tidak tiap hari, dalam memberikan nasihat pada tiap harinya itu. Makhafatas sa'amati alaina, khawatir membuat kami bosan. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Syaqiq Ibnu Salamah Abi Wa'il ini cerita, kana Abdullah yudzakkiruna kulla yaumi khamis. Abdullah bin Mas'ud biasa menyampaikan nasihat pada setiap hari Kamis. Faqala lahu rajulun, ya Aba Abdurrahman, inna nuhibbu hadithaka wa nashtahi. Ada orang mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, kami senang banget kalau antum lagi menyampaikan nasihat dan ilmu. Wala wadidna annaka haddatsana kulla yaum. Kami pengen antum menyampaikan nasihat itu setiap hari. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ma yamna'uni an uhadditsakum illa karahiyatu an umillakum. Tidak ada yang menghalangi aku untuk melakukan itu kecuali aku khawatir kalian bosan. Manusia itu wajar ya, ada rasa bosannya. Kalau pengajian terus setiap hari sampai 3 kali misalkan ya, ada bosannya. Ya meskipun kalau itu nasihat.
Kalau pengajian yang isinya memang beda-beda, ada yang tafsir, ada yang tauhid, ada yang hadis, ada yang usul, dan memang dipelajari dalam satu lembaga pendidikan atau masjid yang mengajari dengan teratur, tertib gitu. Ya itu memang tidak apa-apa. Imam Nawawi rahimahullah setiap hari bisa hadir sampai 12 pengajian. Hadir itu, dan hadirnya pun nyatet. Kemudian nanti yang butuh untuk ditambah taklik atau dikasih komentar atau dibenarkan hadisnya, diperbaiki, itu beliau lakukan selama 12 kajian dalam satu hari. Kita ini dibalik ya, 2 hari sekali. Tuh hadirnya juga gak pakai nulis. Masya Allah, kita ini ngajinya luar biasa ya, kayak ulama ya, kayak hafal semua. Antum tahu ada cerita yang disebutkan oleh At-Tirmidzi. Jadi Al-Bukhari, ana pernah ceritakan sama antum, Al-Bukhari hafalannya kuat. Tapi At-Tirmidzi muridnya. Tirmidzi ini muridnya Imam Bukhari, dikatakan yudrabu bihil mathalu fil hifdz. Beliau juga dikatakan orang yang top kalau masalah hafalan. Satu saat Imam Tirmidzi sendiri cerita, ana ini punya kumpulan hadis salah seorang guru sampai 2 jilid. Artinya beliau ini nulis hadis-hadisnya guru fulan sampai 2 jilid. Satu saat beliau melakukan perjalanan ke kota Mekah. Pas ke Mekah, beliau buku itu nggak ditinggal, dibawa terus. Nah, ketika dia dengar ada Syekh fulan mau datang, wah kesempatan ini. Selama ini ana nulis hadis-hadis dia melalui jalur orang lain. Sekarang ketemu langsung. Saya ingin langsung beliau yang menyampaikan hadis itu kepadaku. Nanti dia nyampaikan hadis, ana tinggal nyimak. Ana lihat, nanti aku tulis bahwa hadis ini langsung aku dengar dari guruku ini, tanpa ada perantara sama sekali. Qadarullah, kata Imam At-Tirmidzi, yang tak bawa bukunya keliru. 2 jilid itu ternyata buku yang lain. Sudah terlanjur ngomong ke guru itu, Syekh ana pengen mendengar hadis antum, tapi ternyata qadarullah bukunya salah yang dibawa. Akhirnya bagaimana? Syekh itu menyampaikan hadis dari hafalannya. Imam Tirmidzi megang buku salah. Akhirnya gak ngoret-ngoret sama sekali. Ketika akhirnya gurunya melihat kok tulisan bukunya putih, marah gurunya. Gurunya mengatakan, ala tastahi minni, kamu gak malu ya sama aku? Diceritakanlah sama Imam Tirmidzi, afwan, ana ini sudah semangat datang untuk ketemu antum, bawa 2 jilid, ternyata salah yang saya bawa gitu. Ini kira-kira gimana rasanya itu? Ada ustadz senior, katanya kita mau semangat mau belajar, tahu-tahu yang dibawa buku yang lain, gak diusir kita itu. Ya, akhirnya Imam At-Tirmidzi mengatakan, afwan, tapi ana hafal kok. Kata beliau, tapi ana hafal. Coba semua yang dibaca tadi 2 jilid itu dihafal Imam Tirmidzi. Hafal semua. Kemudian kata gurunya, kayaknya kamu sudah murajaah sebelum kita duduk di sini. Enggak. Ana dengar ya tadi itu sekali. Coba sekarang hadis yang lain. Akhirnya gurunya membacakan dari hadis yang diriwayatkan oleh gurunya itu 40 hadis yang lain lagi. Selesai Imam Tirmidzi ngulangi, sudah hafal semua 40 hadis itu. Maka kata gurunya, ma ra'aitu mislak, aku tidak pernah melihat orang yang seperti kamu. Sampai kata salah seorang ulama ahli hadis, mata Muhammad bin Ismail al-Bukhari wa ma khallafa bi Khurasan misla Abi Isa Tirmidzi. Imam Bukhari meninggal, tidak pernah beliau meninggalkan seorang murid yang hebat seperti Imam Tirmidzi. Ini hebat semua hafalannya. Kita minimal sama gaya. Ya, meskipun beda kemampuan ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Fadhil barangkali disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan atau tema yang dikatakan arus setan. Dan saya jelaskan bahwa setan itu akan merupakan provokator, yaitu akan menggoda manusia sampai dia tersesat. Dan memang bahwa setan itu adalah seorang makhluk dan sudah difonis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk yang sesat, sehingga dia pun akan berusaha bagaimana caranya agar manusia itu mengikuti dia oleh sesat.
Namun salah satu golongan manusia, hamba yang tidak bisa digoda oleh setan ini juga sudah diakui, yaitu adalah orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari pertanyaan kami, bagaimana caranya kita ingin menjadi orang yang ikhlas beribadah kepada Allah, sehingga kita tidak ikut sebagai makhluk yang ikut tersesat mengikuti setan. Mau menjelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya ada di ayat itu juga. Di dalam Al-Quran dikatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Baik, tapi sebelumnya Allah juga menyatakan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu sudah kuncinya. Setan itu tidak kuat untuk mempengaruhi orang beriman dan bertawakal kepada Allah. Ya, itu sudah kuncinya. Gimana biar kita bisa lepas dari setan? Imannya diperbaiki. Mungkin atau tidak orang beriman tidak belajar? Tidak bisa. Maka caranya belajar agama. Orang ketika semakin banyak ilmu agamanya lalu dia amalkan, maka mudah-mudahan iman itu bisa bertambah. Ketika iman itu bertambah, mudah-mudahan dia betul-betul ideal. Seperti itu. Barakallahu fiikum. Satu saja di playoff. Assalamualaikum Ustaz, terkait tadi di bagian terakhir tadi, bagaimana jika kita sering memposting nasihat atau misalnya faedah sahih dari kami dalam suatu grup WA? Iya, ini masalah teknis. Ya, kadang orang ketika dia menyampaikan nasihat, ya, tapi nggak pandang bulu, bukan nggak pandang bulu karena nggak ada strategi atau mungkin cuek-cuek aja. Dapat kadang tidak dibaca juga, di-share lagi, biar kelihatan dia ada partisipasinya di grup itu, gitu. Nah ini juga keliru ya. Apalagi sebagian orang nge-share tulisan panjang banget, lihat selanjutnya, diklik sampai bawah, lihat selanjutnya, diklik sampai panjang banget gitu. Orang kadang bosan. Tidak pantas sebenarnya, tidak pantas ya. Nasihat itu kira-kira yang ada manfaatnya, bukan sekedar dia bisa nge-share. Bahkan kadang-kadang kayak saingan gitu. Di dalam ini fulan nge-share, kenapa nggak nge-share? Kan kita sama-sama di pengajian yang sama-sama senior ini. Wah, harus share lagi panjang-panjang itu, nukil aja Al-Quran masukin situ semua. Ya, maksudnya ada orang tidak bijak dalam menyampaikan faedah. Maka ya Allah alam, yang seperti ini juga perlu diperhatikan, perlu dipertimbangkan. Nanti ketika orang mencuekkan, yang salah tidak yang mencuekkan, tetapi dia yang tidak pas dalam menyampaikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak atau pasangan melakukan pergi ke maulid, Pak. Apa? Pergi ke maulid dan apakah sikap kita Apa? acara maulid sudah dinasihatin nggak sih tetap pergi tetap pergi? Ketika orang bisa memberi peringatan, memberi saran dan masukan, alhamdulillah bagus sekali. Dan ini yang dikatakan ad-dinun nasiha, agamanya dibangun di atas nasihat. Tetapi namanya nasihat itu bukan memberi peraturan. Kalau kita punya peraturan dan mampu untuk itu, ya tidak apa-apa. Contoh misalkan seorang direktur perusahaan punya peraturan dalam pabriknya, jam sholat semua karyawan wajib sholat jamaah di masjid. Wah, Masya Allah, pahalanya besar sekali. Tapi kalau hanya salah satu dari anggota dan individu karyawan, dia kasih masukan saja. Gimana seandainya Ramadan ini kita tidak meninggalkan sholat berjamaah? Kalau ternyata masih banyak jamaah, dia nggak bisa memiliki kemampuan lebih dari itu. Maka kemampuan itu sudah cukup untuk memberikan masukan. Kalau seandainya memang kemampuan dia sebatas itu. Nah, termasuk dalam menyampaikan nasihat apapun. Nasihat apapun kepada seseorang dijelaskan, kemudian diberitahu yang benar bagaimana, ternyata belum diterima, ya sudah. Kita tidak memiliki selain itu.
Nabi SAW aja dikatakan oleh Allah, in alaika illal balagh. Kamu hanya memiliki tugas untuk menyampaikan. Kalau ternyata hidayah itu belum menyapa, maka belum saatnya. Toh kita dulu juga kalau bukan karena hidayah dari Allah, kita juga masih sama seperti itu. Maka perlu kesabaran sambil didoakan dan jangan bosan. Pun demikian ketika beri masukan perlu cari waktu yang tepat. Kadang orang karena ini keluarga saya, seolah-olah dia itu harusnya lebih gampang nerima daripada orang lain kan gitu. Orang lain aja dikasih nasihat nerima, masa kamu yang keluarga saya nggak nerima? Itu emosional kita tuh kayak malah merasa terbebani aja itu. Kenapa sih kamu ini dibilangin susah banget gitu? Ya padahal mestinya justru ketika mereka orang terdekat, kekurangan kita juga ketahuan kan. Nah sehingga perlu ada strategi lain dan lebih bijak dalam menyampaikan dan seterusnya. Maka ala kulli hal, orang yang ingin menyampaikan, kalau seandainya bisa terus-menerus dilakukan, itu yang diharapkan. Kalau seandainya belum diterima, maka tidak mengapa, tidak harus memaksa. Tetapi perlu didoakan, kemudian dicari waktu yang lain dengan cara yang lain dan seterusnya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Baik, anak kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.